Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara dan hadirin yang Allah, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sebelumnya dan datangkan kepada Ustaz Hasanuddin Umar. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama ngaji kitab Masailul Jahiliyah. Untuk pembahasan kita pada malam ini memasuki masalah yang ke-24 ya. Betul ya Bapak sekalian. Halaman 12. Maka bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang membawa kitab, silakan dibuka halaman 12. Poin yang ke-24 atau masalah yang ke-24. Kami bacakan Ar-Rabi'atu wal Ishrun, masalah yang ke-24. Tarku ad-dukhuli fil haqqi idza sabaqahum ilaihi abdu'afa. Mereka meninggalkan atau tidak jadi menerima kebenaran ketika melihat yang mendahului mereka atau yang mendahului untuk mendapatkan kebenaran itu adalah orang-orang yang lemah. Jadi mereka kalau melihat orang-orang lemah mendahului mereka dalam mendapatkan kebenaran itu, maka mereka akan meninggalkan atau tidak akan menerima kebenaran tersebut. Takabburan wa anfatan, sebagai bentuk sikap kesombongan dari mereka, maka fa'anzalallahu azza wa jalla, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya surah Al-An'am ayat 52, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, dan janganlah engkau wahai Muhammad mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya, alladzina yad'una rabbahum. Dalam lanjutan, di siang dan di petang hari, sedangkan mereka mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Surah Al-An'am ayat 52. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini diantara prinsip orang-orang jahiliyah. Jadi mereka akan menolak sesuatu yang hak, yang benar, jika orang-orang lemah, du'afa, dari
golongan manusia lebih dulu mengikuti kebenaran itu, maka mereka akan menolak. Karena apa? Didahului oleh orang-orang yang lemah. Bagi mereka sesuatu yang diikuti oleh orang yang lemah itu bukan yang hak. Makanya mereka tidak mau mengikuti al-haq atau kebenaran itu. Bapak-bapak dan sekalian, nah, lalu kemudian disebutkan dalam Al-Quran bagaimana sikap mereka ketika orang-orang lemah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran. Kata mereka, aha ulai manallahu alaihim min bainina. Apakah mereka orang-orang lemah itulah yang diberi karunia oleh Allah berupa kebenaran di antara kami. Nah, ini sebagai bentuk penolakan mereka terhadap kebenaran. Maka mereka bilang, orang lemah itu laisu min ahlil jannah. Orang-orang lemah itu bukan calon penduduk surga. Tetapi kamilah, kata mereka, nahnu aqdamu minhum. Kami lebih tepat untuk mendapatkan surga daripada orang-orang lemah. Alasan lainnya, kata mereka, wa nahnu asraf minhum. Karena kami lebih mulia dari mereka. Karena mereka orang kaya, sedangkan para pengikut Nabi Muhammad kebanyakan adalah para fuqara yang masakin, orang-orang lemah, maka mereka merasa nahnu asraf minhum, kami lebih mulia daripada mereka. Bahkan mereka bilang ad-du'afa'u ma lahum qimatun wala miqdarun fil mujtama. Orang lemah itu enggak ada harganya. Tidak ada harganya di masyarakat, kata mereka. Apa yang mereka ucapkan ini itu ditolak, dibantah tegas oleh Allah. Misalnya dalam ayat 53 surah Al-An'am, Allah mengatakan, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu daripada siapa di antara mereka orang-orang yang bersyukur? Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Jadi di sisi Allah, orang yang mulia itu bukan orang yang kaya, tidak juga otomatis orang miskin lebih mulia, tidak juga. Tetapi siapa di antara mereka yang bersyukur kepada Allah. Dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang takwa, bukan kayanya, bukan pula miskinnya. Nah, nanti keliru juga kalau bukan kekayaan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, termasuk juga bukan kemiskinan. Bukan, tidak otomatis orang miskin masuk surga. Tidak otomatis. Tapi yang menyebabkan seseorang masuk surga adalah takwanya atau kesyukurannya. Nah, ini bapak-bapak dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum. Cuma memang dalam hadis saya sebutkan bahwa orang yang lebih dulu masuk surga itu adalah al-fuqara'u wal masakin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Disebabkan apa? Karena tadi mereka lebih bersyukur daripada orang yang banyak hartanya. Orang yang banyak hartanya cenderung takabur, sombong dengan kekayaannya. Nah, makanya orang jahiliyah menganggap orang-orang fakir, orang miskin itu orang-orang lemah yang tidak ada harganya, kata mereka. Nah, lalu kemudian dikatakan dalam kitab ini, dalam kitab syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, la yu'ti hadzal din illa liman ahabba. Agama ini tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Hadisnya kemarin kita sudah bahas. Jadi agama akan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Tidak peduli apakah dia miskin atau dia kaya. Tetapi dikatakan di sini, wa ammad dunya fayu'tiha liman yasha'u min ahbabihi wa min a'da'ihi. Sementara dunia Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki, baik orang-orang yang Allah cintai maupun musuh-musuh Allah. Ini hampir sama dengan penjelasan yang kemarin ya. Jadi dunia, kekayaan itu bukan tanda kecintaan Allah kepada seseorang, bukan. Karena dunia Allah kasih kepada siapa saja, termasuk kepada musuh-musuhnya. Sementara ilmu atau agama
Allah akan berikan kepada orang yang Allah cintai. Apakah dia kaya atau dia miskin, Allah akan kasih kepada yang Allah cintai, dan tidak mungkin Allah kasih kepada musuhnya, kepada musuh-musuh Allah, kepada musuh-musuh agama. Sementara harta Allah kasih kepada semua hamba-hambanya, bahkan yang sangat memusuhi Allah sekalipun Allah tetap kasih. Nah, ini Bapak-bapak dan sekalian, jadi penjelasan tentang bantahan terhadap prinsip orang jahiliyah yang menganggap kalau orang fakir duluan, orang lemah duluan yang mengikuti kebenaran, berarti itu bukan kebenaran. Akhirnya mereka akan meninggalkan kebenaran itu. Semoga kita tidak termasuk yang demikian. Nah, itu yang ke-24. Lalu yang ke-25 dikatakan al-istidlalu ala butolanihi bisabaqid du'afa. Mereka berdalil, nah ini prinsip orang jahiliyah, mereka berdalil bahwa batilnya sesuatu karena yang mendahului mengerjakan adalah orang-orang lemah. Nah, ini hampir sama sesungguhnya secara hakikat dengan poin yang ke-24, hampir sama. Kalau yang ke-24 tadi mereka meninggalkan kebenaran karena didahului oleh orang-orang lemah. Kalau poin yang ke-25, mereka menjadikan dalil bahwa batilnya sesuatu jika didahului dalam mengerjakannya oleh orang-orang lemah. Ini sesungguhnya hampir sama. Lalu kemudian mereka berdalil, lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Seandainya itu baik, maka niscaya mereka tidak akan mendahului kami. Seandainya itu baik, kata orang jahiliyah, seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad itu baik, maka niscaya orang-orang fakir, orang miskin, orang lemah tidak akan mendahului kami. Artinya apa? Nah, ini jadi dalil buat mereka. Kalau orang-orang lemah seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah lebih dahulu atau mengikuti Nabi Muhammad padahal mereka orang-orang lemah, oh berarti itu sesuatu yang batil karena diikuti oleh orang-orang lemah. Nah, itu dalil mereka. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalil mereka atau prinsip mereka, apa yang mereka katakan, lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Seandainya itu baik, maka pasti mereka tidak akan mendahului kami. Artinya pasti kami dulu, nggak mungkin mereka dulu. Kalau mereka dulu berarti ini batil. Kalau orang fakir dulu, orang lemah dulu berarti batil. Nah, dalilnya tadi, lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah, tetapi ada kaidah yang hampir mirip bunyinya dengan ayat ini. Yaitu, coba Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini gak ada papan tulis saja. Tadi, lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Satu lagi, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Ada bedanya atau tidak? Bedanya di mana? Ma dengan la. Ya. Kalau yang la ini kaidah penting untuk menilai apakah sesuatu itu bid'ah atau bukan. Maka ini menjadi kaidah penting yang dirumuskan oleh para ulama. Sementara yang ma sabaquna ilaihi ini kaidahnya orang jahiliyah. Yang kedua tadi kami akan menjelaskan yang kedua, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya sesuatu itu baik, maka niscaya Nabi dan para sahabat akan mendahului kita untuk melakukannya. Yang kedua, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya sesuatu itu baik, maka niscaya Nabi dan para sahabat akan lebih dulu, akan mendahului kita untuk melakukannya. Maksudnya apa kaidah ini, Bapak sekalian? Kalau ada sesuatu
suatu amalan, perbuatan yang Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya, berarti itu nggak baik. Itu maksudnya. Apa saja yang diamalkan oleh kita, oleh saudara-saudara kita, meskipun nampaknya kelihatan ibadah, tapi coba lihat, Nabi melakukan tidak, sahabat melakukan atau tidak. Jika tidak, berarti itu nggak baik. Meskipun menurut akal kita baik, menurut hawa nafsu kita baik. Tapi jika Nabi dan para sahabat tidak melakukan, berarti nggak baik. Nah itu ya, kayak kemarin kita bahas ya, misalnya ada orang dakwah pakai alat musik, pakai penyanyi gitu ya. Nah, oh ini baik. Padahal dakwah itu ibadah. Karena disuruh oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Perintah. Berarti dakwah itu ibadah. Tata caranya sudah diajarkan oleh Nabi. Lalu kok kemudian ada orang datang belakangan berdakwah didampingi oleh penyanyi, oleh musik dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah Nabi dan sahabat melakukan itu atau tidak ketika dakwah? Tidak pernah. Penyanyi ada enggak dulu? Ada. Penyanyi ada. Alat musik ada. Tapi Nabi dan para sahabat tidak pernah berdakwah menggunakan itu. Nah, maka kaidahnya tadi, laukana khairan, seandainya berdakwah dengan nyanyi dan musik itu baik, la sabakuna ilaihi. Pasti Rasulullah dan para sahabat lebih dulu melakukan hal itu daripada kita. Tapi karena enggak, berarti itu enggak baik. Meskipun menurut logika kita, bagus ini, akan mendatangkan banyak orang. Tapi tadi karena Nabi dan para sahabat tidak melakukan, berarti tidak baik. Karena ini soal ibadah. Kalau di luar ibadah, masalah urusan dunia kita, boleh dibahas kita ya. Karena kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku, kata Nabi, dalam urusan dunia kalian. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian. Nah, orang jahiliyah bunyinya beda. Laukana khairan ma sabakuna ilaihi. Seandainya itu baik, maka tidak mungkin orang-orang miskin itu mendahului kami dalam melakukannya. Ini teorinya atau prinsip orang jahiliyah, dan ini nggak benar tentu saja. Dalam konteks mengukur kebenaran atau kebatilan, itu dilihat apakah orang miskin atau orang kaya yang duluan. Oh, kalau orang miskin duluan berarti itu batil, itu nggak benar. Nah, ini maka prinsip ini justru prinsip yang batil ya, prinsip yang tertolak, prinsip yang nggak benar. Karena kebenaran itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik yang miskin maupun yang kaya seharusnya, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian ya. Nah, di sini disebutkan beberapa contoh sejarah pun begitu katanya dalam zaman nabi-nabi sebelumnya, sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kaumnya Nabi Nuh, ketika didakwahi oleh Nabi Nuh, mereka nggak nerima dakwah Nabi Nuh. Karena apa? Karena orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh adalah orang-orang fakir. Nah, sehingga mereka bilang, qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Orang-orang jahiliyah itu, orang kafir itu mengatakan, apakah kami harus beriman kepada engkau? Padahal orang-orang yang mengikuti dirimu itu adalah orang-orang yang hina. Kata mereka dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-111. Nah, lalu dikatakan lagi, ma naraka ittaba'aka illa alladziina hum aradhiuna. Tidaklah kami melihat engkau, orang-orang yang mengikuti engkau adalah mereka orang-orang yang hina ya. Hum aradhiuna. Itu kata kaum Nabi Nuh ya, yang ingkar kepada dakwahnya Nabi Nuh. Karena mereka merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih terhormat, lebih bisa berpikir dan seterusnya. Nah, itulah yang menyebabkan mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang didakwahkan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini batil, ini batil. Tapi memang begitulah. Ya.
faktanya kebanyakan orang-orang yang sejahtera hidupnya, orang-orang yang kaya, kebanyakan mereka cenderung sombong dan mengingkari kebenaran. Yakfuruna al-haqqa wa hum ahlut taraf. Orang-orang yang tadi kaya raya, sejahtera hidupnya, cenderung mengingkari kebenaran. Nah, makanya dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 34 Allah menjelaskan, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin," dan tidaklah kami utus seorang rasul pada suatu negeri yang memberikan peringatan, illa qala mutrafuha, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut mereka mengatakan, inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian diutus dengannya, diutus oleh Allah dengannya, ya, dengan risalah itu. Allah bilang qala mutrafuha, dia akan berkata orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidupnya mewah, inna bima ursiltum bihi kafirun. Memang dari dulu ya, orang yang hidupnya cenderung kaya raya, sejahtera, itu akan menolak kebenaran. Semoga kita tidak demikian. Kalau ada di antara kita misalnya oleh Allah diberikan kemurahan rezeki, diluaskan rezekinya, maka jangan sampai kita bersikap seperti apa yang Allah sebutkan dalam surah Saba ayat 34 tadi. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi standar kebenaran yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah itu enggak benar. Jadi kalau mereka bilang orang lemah, kalau dia ikut berarti enggak benar. Orang lemah lebih dulu daripada orang kaya berarti enggak benar. Ini namanya mi'yaru ahlil jahiliyah. Standarnya orang jahiliyah dan ini tidak benar. Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Yang benar lalu apa? Ya enggak begitu. Yang benar itu ya siapapun kita, kalau itu kebenaran maka kita harus terima. Mau miskin mau kaya, kalau itu hak kita harus ikuti. Kalau itu memang sesuai dengan Quran Sunnah, maka kita ikuti. Tidak peduli apakah itu banyak diikuti orang miskin, tidak peduli. Yang penting kalau itu sesuai Quran Sunnah maka itu yang kita ikuti. Maka para ulama mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak diketahui berdasarkan orang yang mengikutinya. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Sekali lagi, kebenaran itu tidak diketahui atau tidak diukur berdasarkan orang-orang yang mengikutinya. Ukurannya bukan siapa yang mengikuti, oh itu baru benar, enggak. Tetapi wa inna ma yu'rafu rijalu bil haqq. Tapi justru kita akan kenal ya seseorang baik atau tidak ketika dia mengikuti kebenaran. Jadi yang jadi ukuran itu haknya, bukan orangnya. Siapapun orangnya, kalau dia mengikuti kebenaran ya itulah kebenaran. Tapi jika ada orang mengikuti kebenaran, apapun statusnya, bagaimanapun keadaan ekonominya, nah kita akan tahu, oh dia si fulan ini yang benar kalau dia mengikuti kebenaran. Ini adalah kata-kata Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu. Ini penjelasan yang ke-25 Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-26. As-sadisatu wal ishrun. Poin yang masalah yang ke-26, tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka mengubah-ubah kitab Allah setelah mereka mempelajarinya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Maksudnya bagaimana? Jadi prinsip orang jahiliyah itu, ketika mereka membaca kitab Allah, lalu mereka paham, setelah mereka belajar, mereka paham, mereka mengetahui, tapi tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka akan rubah-rubah. Nah itu. Ini prinsip orang jahiliyah, orang kafir, orang musyrik. Jadi mereka ketika mempelajari sesuatu, oh ini benar, mereka paham.
tapi tidak sesuai dengan syahwatnya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka mereka akan melakukan perubahan. Mereka akan rubah-rubah itu ayat. Maknanya ayat atau tafsirnya ayat itu akan dirubah. Tafsir hadis, penjelasan hadis yang disampaikan Nabi akan mereka rubah. Dulu ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, ketika mereka disuruh oleh Nabiullah Musa alaihi salam masuk ke pintu gerbang sebuah kota, kita bisa buka dalam surah Al-Baqarah ayat 58 ya. Nabi Musa mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, wadkhulul baba sujjada, masuklah kalian ke pintu itu dalam keadaan sujjada. Sujjada itu membungkuk, maksudnya membungkuk. Pintunya kecil, jadi kalau mau masuk ya harus bungkuk. Dan waqulu hittah, katakanlah hittah. Hittah itu apa artinya? Artinya ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Jadi ada dua cara yang diajarkan Nabiullah Musa alaihi salam untuk masuk ke pintu gerbang sebuah kota tersebut. Karena pintunya kecil, maka sambil merunduk lalu ucapkan tadi hittah. Hittah itu maksudnya ya Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah dosa-dosa kami. Tapi apa yang mereka lakukan? Bapak sekalian, dalam tafsir Aisyarut Tafasir, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah menjelaskan bagaimana ingkarnya orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa, perintah Nabi Musa. Disuruh merunduk, mereka malah tidak merunduk, tapi malah apa? Ngoset, tahu ngoset ya? Jadi tidak merunduk, tidak mau mereka duduk sambil jalan sambil duduk gitu. Lalu ketika disuruh waqulu hittah, mereka bilang hintoh. Hintoh itu artinya gandum. Jadi mempermainkan kata-kata yang seharusnya mereka katakan dengan benar sesuai yang diajarkan Nabi Musa alaihi salam. Tapi mereka bilang hintoh, ditambahi huruf nun. Harusnya hintoh, mereka bilang hintoh. Karena apa? Mereka nggak mau ngikutin apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka bilang hintoh. Nah, sikap ini, kata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, banyak dilakukan juga oleh kaum muslimin yang kadang-kadang mereka merubah ayat-ayat Allah, merubah hadis-hadis Nabi karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan rubah. Contoh misalnya kewajiban memakai jilbab, itu kan jelas ayatnya. Nah, Nabi disuruh oleh Allah untuk menyuruh istri-istrinya, anak-anak perempuan dan wanita-wanita mukminin agar mereka menutup ya, jilbab ke seluruh tubuhnya. Jilbab hukumnya wajib. Jilbab hukumnya wajib. Tapi ada enggak orang yang mengatakan jilbab tidak wajib? Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada. Lalu mereka muter-muter menafsirkan, menakwil, mentahrif, merubah-rubah. Nah, maka ada tokoh-tokoh cukup dikenal di negeri ini yang mengatakan jilbab tidak wajib. Maka anak-anak perempuannya nggak pada pakai jilbab karena katanya tidak wajib. Nah, itu satu contoh terjadi, dirubah-rubah tuh, dicari-cari alasan. Nah, ini prinsip orang ini sama seperti orang jahiliyah sebenarnya. Nah, maka jangan tertipu oleh ketokohan dan gelar seseorang. Kalau dia apa yang diomongkannya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Quran Sunnah, maka kita buang, kita lemparkan omongannya itu. Jangan pernah kita ikuti. Itu contoh jilbab misalnya. Lalu ada juga yang lain contoh, berhubungan sesama jenis ya, gay, lesbian. Ada nggak orang yang mengatakan tidak masalah? Ada tokoh
profesor, doktor, guru besar di sebuah perguruan tinggi Islam di Indonesia. Perempuan dia ngomong. Dia bilang apa? Yang dilarang dalam syariat Islam itu bukan hubungan sesama jenisnya, tetapi pemaksaannya. Ketika satu pasangan memaksa pasangan lain untuk berhubungan, nah itu kezaliman, itu yang dilarang. Itulah yang menyebabkan azab Allah turun kepada kaum Nabi Lut katanya. Tapi kalau sama-sama senang, meskipun sejenis laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tidak ada masalah. Itu ada tokoh bilang begitu. Jadi dia berubah-ubah, melakukan tahrif, ya, perubahan terhadap makna ayat atau makna hadis dari Nabi SAW. Padahal jelas sekali ayatnya. Allah hancurkan kaum Nabi Lut disebabkan karena mereka suka dengan laki-lakinya, suka kepada kaum laki-lakinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa saja di antara kalian yang menemukan suatu kaum ya'malu bi amali kaum Lut, dia melakukan perbuatan seperti perbuatan kaumnya Nabi Lut, faqtulu al-fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah orang yang aktif maupun yang pasifnya. Kalau ada gay gitu, laki dengan laki ketemu, udah bunuh. Itu kata Rasulullah. Nah, itu haram jelas. Tapi ada sebagian orang justru mengkampanyekan, ya, mengkampanyekan. Bahkan belakangan ini saya dapat informasi di media sosial, ya, itu sangat mengkhawatirkan. Ada lembaga secara terbuka membuat panduan, ya, buku untuk para remaja, yang di situ, ya, sangat permisif, pacaran dibolehkan, bahkan hubungan sesama jenis dibolehkan, dan itu terbuka mereka melakukan kampanye. Nah ini, dan ada sebagian tokoh tadi yang dia profesor, guru besar di perguruan tinggi Islam, tapi apa yang dia sampaikan katanya boleh, yang nggak boleh itu kalau dipaksa salah satu pasangannya. Nah, naudzubillahi min dzalika. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekaliannya. Jadi ada orang yang merubah-rubah. Termasuk riba misalnya. Riba jelas haram, tapi ada sebagian tokoh dia mencari-cari celah gimana caranya supaya riba itu boleh. Padahal jelas ahallallahu al-bai'a, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Al-Qur'an Allah tegas mengatakan demikian. Nah, ini beberapa contoh dan itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka apa yang dilakukan oleh mereka itu sama seperti orang-orang jahiliyah yang merubah-rubah yang benar karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, lalu mereka melakukan tafsir atau tahrif, ya, menjelaskan tapi merubah. Termasuk, nah, terakhir, ketika memahami ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini penting Bapak Ibu dan sekalian. Jadi sifat Allah yang sering juga saya sampaikan di sini, ya. Misalnya istiwa itu istiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arasy-Nya atau bersemayam di atas arasy-Nya. Ada sebagian orang merubah kata istawa dengan istaula. Ya, perhatikan istawa, istaula. Ada tambahan huruf lam, istawa. Lalu ditambah huruf lam antara waw dan alif, namanya alif maksurah, ya. Harusnya istawa mereka tambahi setelah huruf waw jadi istaula. Sama seperti orang Bani Israel, hittoh ditambahi hintoh, hampir mirip. Nah, maka orang-orang yang mentahrif, ya, menafsirkan kata istawa dengan istaula itu sesungguhnya sama dengan orang-orang jahiliyah karena menolak apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Itu banyak tuh tokoh-tokoh yang begitu, banyak sekali. Ustadz-ustadz juga banyak yang mengatakan, oh kalau Allah istawa, kalau di atas sana, oh itu nggak benar tuh, sama seperti makhluk khususnya. Ada kata mereka itu maknanya bukan istawa tapi istawa. Nah, itu sama, termasuk merubah, ya, suatu ayat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, maka ini sama sesungguhnya dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Ini bapak-bapak dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu, udah ikuti saja
apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul tidak pernah mentafsir sifat-sifat Allah, begitu juga para sahabat. Ketika sudah mendapatkan apa yang dijelaskan oleh Nabi dengan ayat Al-Quran atau hadis dari beliau, sahabat tidak pernah tanya, gimana itu, istiwa itu seperti apa, tangan Allah itu seperti apa, Allah punya wajah-wajah Allah seperti apa, Allah punya kaki-kakinya seperti apa. Para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi, karena ini sesuatu yang maklum, udah dipahami. Wal kaifiyatu majhul. Bahkan kalau ada orang bertanya bagaimana ini kita tidak bisa menjelaskannya. Bahkan kalau ada yang nanya itu bid'atnya. Orang nanya istiwanya Allah seperti apa, wajahnya Allah bagaimana. Nah, ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ya, ketika Nabi menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu sudah ikuti. Maka kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul, dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil, lakukan atau terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkanlah. Surah Al-Hasr ayat ke-7. Nah, ini Bapak-bapak dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain, apa yang bisa kita bahas ya pada kesempatan maghrib kali ini. Jadi ada 3 poin, dari poin yang ke-24, 25 dan 26. Supaya ada waktu untuk tanya jawab, monggo Pak Agus silakan. Ya. Dia sedang berdakwah ditusuk dari seseorang dan dia malah minta maaf, Pak. Yang kita khawatirkan pada kasus yang sama nantinya ada lagi di rumah. Kemudian yang kedua, rezeki akan diberikan kepada seluruh warga, kecuali hanya pemahaman agama yang diberikan pada orang tertentu. Namun dalam sejarah misalnya semua guru-gurunya diberikan pemahaman agama yang cukup bagus, Pak. Misalnya penguasaan Al-Quran. Kemudian ada orang dari NTB yang dulunya Islam, pemahaman agama sudah bagus, masuk ke Kristiani. Kemudian juga ada orang-orang lain misalnya yang apakah itu ada gitu, Pak? Apakah fakta itu tidak bertentangan dengan apa yang kita bahas tadi? Yeah. Itu Pak Agus 3 ya? Ya. Pak Lukman silakan. Di depan rumah saya itu sering ada pengajian ya. Dakwahnya itu kayak ini bersenandung apa ya, kayak bukir tapi cuma kayak dilakukan gitu loh. Iya. Ya. Jadi itu apakah juga seperti tadi orang jahiliyah cara berdakwahnya ya, tidak sesuai dengan syariat atau gimana? Ya, baik, terima kasih Pak Lukman. Ini yang lagi ramai sekarang, disandingkan dengan tokoh Jepang, aktor porno ya, terus ditangkap, di penjara. Yang ditanyakan apanya Pak Agus? Dengan kasusnya yang satu lagi, dia sudah ditusuk, kemudian malah dia minta maaf. Oh ya, jadi hukumannya gitu ya. Ya, yang membuat gambar dihukum 4 tahun, sementara orang yang jelas-jelas melakukan penusukan Lalu berita, saya nggak ngikuti berita berikutnya. Apakah orang itu kemudian dipenjara atau tidak? Belum ya? Karena dimaafkan. Oke. Karena dimaafkan oleh. Ya. Nah, dalam hukum, ini yang saya tahu ya, dalam hukum itu, kalau ada orang yang dizolimi atau ada tindakan kriminal dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, si A misalnya berbuat jahat kepada si B, kalau si B memaafkan, tidak dihukum. Dalam Islam pun begitu memang. Jadi kalau ada orang membunuh, si A membunuh si B, kalau keluarga si B udah kami maafkan, maka tidak dihukum. Kan alternatifnya satu, dia dikisos, kalau tidak dia bayar denda ya, sebanyak 100 unta. Nah,
Kalau tidak musolahah, musolah itu damai. Damai itu nanti si keluarga korban dia bisa minta denda bahkan lebih dari 100 unta. Itu dibolehkan. Lalu yang keempat, memaafkan. Kalau sudah dimaafkan, ya tidak dihukum. Ya. Nah itu haknya untuk memaafkan pelaku penusukan. Maka ketika memaafkan, ya dia tidak dihukum. Dan dalam syariat Islam juga begitu. Nah, sekarang memaafkan atau tidak gitu ya. Si pelaku kalau tidak maka dihukum karena itu mencemarkan nama baik beliau kan. Nah, terus gimana? Secara hukum nggak ada masalah. Ya orang yang bersalah dia dihukum. Orang yang bersalah dimaafkan oleh si korban, dia tidak dihukum. Secara syariat Islam itu nggak ada masalah. Tetapi atau siapa saja yang dizolimi, dia punya dua hak: menuntut keadilan supaya dihukum pelakunya, atau dia maafkan. Tinggal dia mau pilih yang mana. Qadarullah, beliau memilih udah saya maafkan. Nah, yaitu bukan harus, apakah harus seperti itu? Tidak juga. Seandainya Pak Agus atau ada di antara kita dijahati orang, enggak saya hukum. Itu benar secara syariat, tidak ada masalah. Saya tidak terima, dia sudah menzolimi saya. Lapor ke polisi, ditangkap, hukum. Itu hak kita. Apakah kita dosa? Tidak. Dosa? Tidak juga. Karena dia memaafkan. Yaitu, walaupun mungkin kita khawatir nanti jangan-jangan ada orang berbuat perbuatan yang sama. Pertanyaannya, apakah korban berikutnya sikapnya sama seperti atau tidak? Nah, kan tergantung nanti. Dia seperti itu. Yang penting ada aturan hukumnya. Setiap orang yang berbuat jahat dia akan dihukum kecuali kalau dimaafkan oleh si korban. Wallahu ta'ala alam. Ya itu Pak Agus. Jadi secara hukum nggak ada masalah itu sebenarnya. Ya. Lalu yang berikutnya, Snok Horgon atau tokoh yang dari Pak Agus cerita ya. Ada tokoh dia kalau nggak salah guru di Muhammadiyah ya. Lalu kemudian jadi murtad, jadi pendeta. Nah, katanya tadi Allah itu tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dalam soal harta Allah kasih siapa saja, baik hambanya yang Allah cintai maupun musuh-musuh Allah kasih. Apakah tidak bertentangan dengan fakta? Ketika si guru tersebut murtad, berarti dia nggak punya ilmu sebenarnya. Itu sebodoh-bodohnya orang. Itu. Sama Snok Horgon, ketika dia katanya hafal Quran dan lain sebagainya, tapi justru malah menghancurkan kaum muslimin, sesungguhnya ini orang nggak punya ilmu. Sama di Anne-Marie Simmel ya, seorang tokoh perempuan namanya Anne-Marie Simmel. Beliau ini hafal Quran, hafal kitab Riyadhus Shalihin, hafal bahkan Bulughul Maram, hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, hafal, perempuan. Tapi dia tidak masuk Islam, tetap dalam agamanya. Apakah dia dikasih ilmu? Enggak. Ilmu itu yang membuat seseorang semakin takut kepada Allah. Ketika dia punya banyak wawasan, tapi nggak takut sama Allah, sesungguhnya dia orang bodoh. Itu. Jadi Allah nggak kasih ilmu. Nah ini maka Allah bilang innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang betul-betul oleh Allah dikasih ilmu. Maka si Snok Horgon dan lain sebagainya yang semisal dengan dia itu sesungguhnya nggak dikasih ilmu sama Allah. Karena ilmu itu pasti membuat dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu Pak Agus. Terakhir Pak Lukman, ya termasuk tadi bersenam pakai nyanyi-nyanyi gitu ya, lagu-lagu bareng-bareng, ya itu seperti orang jahiliyah. Jadi kalau kita mau zikir berdoa ya sudah, berzikir bahkan dengan suara lirih gitu ya, itu yang terbaik. Suara lirih tidak dilagu-lagukan. Kata mereka kalau gitu nanti pada ngantuk, kalau dilaguin kan pada semangat. Ah itu kan hawa nafsu sudah. Bukan dalil kalau itu. Jadi itu termasuk. Oleh karenanya Bapak Ibu dan sekalian,
ikutilah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita rubah-rubah, nanti kita sama seperti orang jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sementara ini mohon maaf karena sudah isya, supaya tidak kepanjangan, maka mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.